Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas berdoa. Siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Yafqahu qawli, amin. Dilanjutkan terusan dengan surat Al-Ahzab ya. Dimulai ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dalabi wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Baik. Sebelum dimulai pelajarannya, Bapak absen dulu ya. Siapa yang enggak berangkat? Nih, Pak, Pak. alasan nih, Pak. Oh iya. Iya. Satu orang aja ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Sakit katanya Pak Iji. Sakit. Iya. Baik. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Baik. Kemarin minggu lalu kita belajar mengenai tentang bab muamalah ya. Iya, Pak. Sekarang kita lanjut tentang bab gadai ya. Iya, Ada yang Pak. tahu tentang gadai? Tahu, Pak. Menjual Sekarang barang, mengambat ya. Ada yang tahu gadai? Menjual barang, Pak. Menjual barang Ya. boleh. Itu kalau tidak bisa mengembalikan. Ada lagi? Itu Pak, apa namanya? Apa? Si Lupa Pak, Setiawan lupa. lupa Pak. Ya, gadai di sini secara etimologi itu artinya tetap dan meneruskan. Sedangkan secara istilah yaitu menjaga barang titipan dari seorang yang meminjam. Misalkan si Unan, nah ini menggadaikan sama bapak Ya. HP, Hmm. bukan orang, kamu ini Oh. sembarangan. Orang ya. Nah, jadi itu kalau nggak bisa dikembalikan, boleh ini tadi dijual barangnya tadi. Oke, sebelum ini Bapak lebih untuk mengatur fokus kita, Bapak mengadakan games ya ini ya. Ya. Iya, Pak. Ketika Bapak bilang boger, kalian jangan pegang. Ya. Dan ketika Bapak bilang TWW, maka kalian harus pegang ya. Siap, Pak. Siap? Siap, Pak. Siap. Oke, kalian duduk saja ya. Boleh, Pak. TWW pegang hidung. TWW pegang telinga. Boger pegang mata. Wah, ternyata masih kurang fokus. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ingat, kalau boger itu jangan pegang. Ya, Siap, kalau Pak. TWW itu memegang. Siap, Pak. Pak. Boger pegang telinga. TWW pegang rambut. Nah, ternyata belum lah. Kurang fokus lagi nih. Konsentrasi ini. Iya, Pak. Putus cinta, Pak. Oh, dan gitu ya. Iya. Oke. TWW pegang rambut. Boger pegang mata. Oke, sudah siap ya. Siap, Pak. Baik. Masalah tentang gadai ya. Pembahasan hari ini. Dasar hukum gadai yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Coba si Rocky dibacakan ya. Beserta artinya ya, oke? Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dahu falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه
wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah atau Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sudah, Pak? Sudah ya. Baik, bagus sekali tadi. Sekarang kita masuk pembahasan rukun gadai. Ada 4. Yang pertama, orang ini yang bersangkutan ya, 2 orang yang bersangkutan. Yang kedua yaitu tentang barang yang digadaikan, dan yang ketiga yaitu tentang hutang. Yang keempat yaitu syirat dan ijab kabul. Nah, dari keempat ini orang ini tadi ini harus berakal sehat ya, masuk dalam rukunnya. 2 orang yang tadi harus ada kesepakatan. Hutangnya ini maksudnya uang yang diberikan, barangnya tadi yang digadaikan ya. Kalau syirat ini dan akadnya ini perjanjiannya, bagaimana perjanjiannya. Oke? Ya, Pak. Paham? Paham, Pak. Baik. Ini rukunnya tadi. Selanjutnya kita bahas tentang syarat gadai. Ini ada 3 ya. Syarat gadai yang pertama yaitu 2 pihak yang berakad, yaitu sudah balik dan rusyid. Rusyid di sini maksudnya memiliki kemampuan untuk mengatur dalam melakukan gadai ya. Terus yang selanjutnya yaitu syarat barang gadai. Nah, di dalam barang gadai ini itu harus memiliki nilai ekonomi. Misalkan yang kita gadaikan tuh sekiranya tidak ada nilai ekonomi ya tidak bisa digadaikan. Itu harus memiliki nilai, bisa diberi harga lah istilahnya ya. Terus yang ketiga, syarat berhubungan dengan hutang, yaitu hutang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. Nah, ini syaratnya ini di sini tadi apabila dalam pembayaran hutang tidak bisa dibayar, nah itu barang yang digadaikan itu bisa dijualkan. Dan itu ketentuannya apabila tidak cukup ya harus ditambahin, apabila masih sisa harus dikembalikan. Baik, tadi perangkat gadai, terus yang kedua di barangnya, ketentuan barang. Terus yang ketiga tadi, apa tadi yang ketiga? Ayo ingat? Tidak, Pak. Syarat yang berhubungan dengan gadai. Hubungan dengan gadai, dengan piutangnya. Nah, bahasan kita tadi menarik tadi, yaitu tentang gadai. Ketentuan gadai ini ya, masalah pembahasan tentang barang itu apabila kita memberi barang untuk digadaikan itu tidak boleh untuk kita manfaatkan. Tetapi kalau ada perjanjian akad ya boleh, yang penting tidak merusak. Oke, di sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Paham. Oke. Terus selanjutnya masalah tentang contoh gadai. Misalkan tadi gadainya gini, si Rocky menggadaikan kepada bapak, Unan juga memberikan gadai kepada bapak sebuah laptop. Laptop ini seharga misalnya ditaksirkan seharga 2 juta. Nah, ketika minjam uang itu dari 2 juta, nah itu kan
waktu pengembaliannya itu kan jatuh tempo, misalnya 1 bulan. 1 bulan itu apabila kalian tidak bisa mengembalikan, nah itu yang digadaikan tadi dijual. Apabila itu dijual lebih dari harga yang ditaksirkan, maka uangnya tadi wajib dikembalikan sama yang memiliki barang gadai tadi. Tapi apabila kurang, itu harus yang menggadaikan tadi memberi tambahan uang supaya untuk melunasinya. Paham di sini? Paham, Paham, Pak. Pak. Baik, kita udah berbicara tentang mengenai definisi gadai, rukun dan syarat. Nah, contoh, ada yang sudah paham atau yang belum? Kalau yang belum boleh dipertanyakan masalah apa gitu. Saya, Pak, Oh baik, Rocky. Gimana Rocky? kalau yang digadaikan itu buah-buahan bagaimana, Pak? Buah-buahan ya? Ya. Yang digadaikan buah-buahan. Oke, baik Rocky. Ini menarik sekali ya, buah-buahan. Misal gini ya, ini buah-buahan ini masih di kebun atau ladang atau udah? Masih di pohon, Pak. Oh masih di pohon ya? Nah, Bapak ini ada cerita ya, Bapak dulu tuh pernah seseorang ini menggadaikan tanahnya. Tanahnya itu kebun durian seluas 1 hektar. Nah itu yang menggadaikan tadi meminjam uang sebesar 25 juta. Dan apa yang tadi yang menggadaikan tadi itu mempersilahkan saya itu dalam jatuh tempo 4 bulan. Nah, itu saya boleh mengambil buahnya durian itu tadi. Ya. Nah, di sini Bapak mengetahui bahwasanya kalau durian ini 1 hektar kalau Bapak panen itu pasti lebih dari 25 juta yang Bapak pinjamkan kepada seorang yang bergadai. Nah, melihat hal tersebut itu sebenarnya sangat tidak diperbolehkan karena itu memasuki hukum yang namanya riba. Oke, paham? Paham, Pak. Nah, tetapi kalau di sini buahnya ini dijual, ya, dijual sama yang miliki kebun tersebut. Nah, itu dikembalikan uangnya itu yang dia pinjam sama Bapak 25 juta, ya harus 25 juta. Adapun kalau seorang yang pinjam tadi mau mengembalikan melebihi seperti 2 juta atau berapa atas dasar kalau beliau itu mengungkapkan rasa terima kasih, itu boleh saya ambil. Seperti itu ya. Ada yang tanyakan lagi? Benar? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup? Cukup. Sebentar, mengenai gadai yang berupa ada jasa pengurusan. Kalian belum tahu kan? Belum, Udah tahu Pak. belum? Unan belum? Baik, nah itu misalkan gini, si Unan menggadaikan sama Bapak itu sebuah domba. Domba ini badutnya ya, udah badut ya itu. Nah digadaikan sama Bapak itu ada taksiran harga 1.500.000 rupiah. Nah itu kan dombanya dikasihin ke Bapak. Nah itu kan di situ ada biaya jasa mengurusin kambingnya ya. Misalkan tempo 5 bulan. Nah, tempo 5 bulan itu tadi si Unan ini harus membayar kepada Bapak masalah tentang pengurusan kambing. Nah, itu tidak boleh kalau Bapak tadi meminjamkan uangnya 1.500.000 langsung dikasihkan ini Pak 500.000 buat jasa mengurusin kambing. Nah, itu tidak boleh. Itu harus uang yang lain sendiri. Adapun kalau yang menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak, misalkan Pak ini nanti setelah saya ambil nanti Bapak habisnya berapa mengurusin kambing selama 5 bulan. Nah itu seperti itu yang dibolehkan ya. Iya, Pak. Misalkan 5 bulan tadi habis 200.000. Nah itu ketika Unan mau mengembalikan itu harus lebih 200.000 sebagai jasa pengurusan kambing. Oke? Oke, Pak. Paham di sini? Paham, Pak. Baik. Bicara mengenai gadai ini memang kita harus sangat hati-hati ya.
apabila kita itu ada seseorang kalau masalah piutang dengan gadai tadi adanya konsep pemanfaatan, nah itu sangat tidak boleh kan, karena itu memasuki hal yang namanya riba, yaitu penambahan tentang uang. Oke? Oke Pak. Hikmah gadai di sini memberikan manfaat atas barang yang digadaikan, juga dapat memberikan keamanan bagi rahim orang yang menggadaikan, dan mutahin itu sebagai penerima gadai. Oke? Sampai sini sudah paham ya? Sudah Pak. Pak. Baik, Bapak memberikan tugas mengenai masalah gadai. Nanti kalian cari artikel tentang contoh gadai, masalah tentang kendaraan. Oke? Oke Ya, Pak. oke Siap ya? Pak. Nanti Ya, Pak. ditulis minggu depan kumpul sama Bapak ya. Nanti akan Bapak beri nilai tentang masalah tadi contoh gadai transportasi. Siap? Siap Pak. Oke, baik. Itu saja yang Bapak dapat sampaikan hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini sangat bermanfaat. Amin. Semoga kita selalu diberikan sehat walafiat, Amin. diberikan kemudahan dalam ilmu. Amin. Ya. Pembelajaran pagi hari ini kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.